Baik, Pak Heri Gunawan, tadi disampaikan bahwa pemerintah sedang mencari cara juga Pak, termasuk dugaan markup yang masih perlu dicari juga nih, KPK minta datanya kalau memang ada gitu. Tapi bayar utang ini sudah menanti. Kalau Danantara yang bayar utang, bijak nggak sih Pak? Loh, itu memang seharusnya di bawah Danantara. Jadi mekanismenya itu kan bukannya gini. Mekanisme utang kereta cepat itu sekarang itu kan yang mengutang itu kan PSBI. Yang waktu itu tanda tangan itu adalah lead konsorsiumnya itu adalah KAI. Penjaminnya adalah PII, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Itu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Nah, sekarang ini persoalannya semuanya memang seperti tadi dibilang oleh Pak Agus itu, memang semua ini sekarang sudah terjadi. Nah, ini yang seharusnya dilakukan itu adalah bagaimana memenuhi kewajiban pembayaran utang ini. Nah, ini masalah ini dilokalisir itu biar selesai dulu nih yang KCJB. Jadi jangan pikirin yang lain-lain memang. Nah, cara bagaimana pembayaran itu harus dilakukan itu juga memang harus dilibatkan Kementerian Keuangan, PII sebagai penjamin, dan terutama PT Kereta Api karena kemampuan keuangannya sebagai lead konsorsium. Nah, kemudian Danantara. Nah, pertanyaan apakah Danantara visible untuk melunasi ini? Danantara harus bertanggung jawab. Danantara harus ngelit, harus memimpin bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Makanya DPR juga perlu dilibatkan, eksekutif dalam hal ini Kementerian Keuangan juga perlu dilibatkan. Perlu dicarikan solusinya, apakah masih perlu, dalam sambil membayar misalnya perlu dinegosiasi ulang misalnya suku bunganya. Bersamaan dengan itu audit tetap berjalan dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya. Nah, itu semuanya harus berjalan simultan, dan itu yang paling penting adalah cari solusi, karena kalau tidak dibayar utang ini maka pasti ada klausul denda, sanksi gitu di situ. Begitu. Nah, itu nanti akan makin lama akan makin berat, dan ini persoalannya juga adalah kemudian reputasi pemerintah, reputasi Danantara yang sekarang lagi perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Yang dibilang Pak Luhut tadi apa itu Pak ya, yang soal kepres dan ini sama seperti LRT Jabodebek begitu formatnya, tinggal dicarikan solusi itu bisa berjalan, itu apakah itu juga bisa jadi solusi Pak Heri? Tadi kalau nggak salah tuh saya lihat dengar sekilas itu kan Pak Luhut bilangnya itu gini, itu biar di dalam transportasi publik itu lahannya itu adalah yang menguasai pemerintah. Nah, karena yang menguasai pemerintah, itulah yang kemudian diajukan oleh Pak Doni Oskaria sebagai CEO Danantara kepada Menteri Keuangan. Diajukan supaya infrastrukturnya, prasarana dari seluruh kereta cepat ini di take over oleh pemerintah. Jadi pemerintah melakukan take over ini dengan membentuk badan layanan usaha baru, membentuk BLU sebagai layanan publik. Nah, persoalannya ini kan sejak awal sudah dikasih tahu bahwa janjinya negara itu, janjinya pemerintah pada waktu itu, ini adalah B2B, tidak memiliki APBN. Tapi kemudian melibatkan APBN sebagai penjamin. Nah, yang penjamin kan sudah juga dilakukan lewat PII. Nah, sekarang jangan pemerintah itu disuruh ambil alih lahan itu. Artinya pemerintah akan membeli lahan itu dari PT KCIC. Di KCIC itu ada 40% saham perusahaan BUMN Cina gitu. Nah, ini kan nggak logis. Kok pemerintah tiba-tiba disuruh beli lahan itu? Nah, jadi omongannya Pak Luhut tadi menurut saya itu inline dengan pengajuan yang disampaikan oleh Pak Doni Oskaria itu kepada Menteri Keuangan, yaitu seluruh prasarana dan infrastruktur itu diambil alih oleh pemerintah. Nah, ini menurut saya yang nggak bijak. Pertama juga APBN juga kita defisit, APBN kita nggak berlebihan, dan kemudian sekarang juga sedang ada proses pembenahan. Dalam artian apa pembenahannya? Supaya belanjanya lebih efisien. Nah, APBN kita pun lebih banyak juga banyak dibiayai oleh utang. Nah, kalau disuruh beli lagi yang kayak gitu, padahal dulu investasinya 116 triliun misalnya gitu, seluruh infrastrukturnya itu katakanlah misalnya separuhnya 50 triliun harus dibayar, ya berat lah pemerintah. Ini ada banyak program prioritas yang memerlukan biaya, memerlukan anggaran. Jadi menurut saya jangan itu harus diabaikan usulan itu, melibatkan APBN atau melibatkan anggaran negara. Sebaiknya dipikirkan cari solusi yang lebih bijak. Gitu. Dan untuk sementara ekspansi, misalnya mau sampai Surabaya itu, untuk sementara buang jauh-jauh dulu deh pemikiran yang seperti itu gitu. Selesaikan dulu nih masalah yang ini gitu ya, biar selesaikan. Pada saat bersamaan KCIC itu kemudian mencoba menambah volume penumpang yang sekarang masih baru separuhnya gitu ya. Itu juga masih terus berusaha memperbaiki kegiatan operasionalnya gitu.
Sama seperti yang Pak Agus bilang tadi, jangan terlalu jauh-jauh bicara soal rencana jangka panjang ke depan. Ini beresin dulu masalah yang makin menumpuk ini, begitu ya Pak Heri, Pak Agus ya. Pak Agus, memang tidak ada ya Pak Agus transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan dan selalu banyak subsidi pemerintah. Semua kereta api itu umumnya ya, ada sih beberapa 1-2 yang ada di Jepang yang pendek-pendek ada, tapi umumnya semua subsidi. Dan itu sudah saya sampaikan juga ketika kita berdebat 9 tahun yang lalu. Tapi ya, kan namanya juga berkeinginan, ya sudah. Saya sebagai warga negara sudah mengingatkan itu saja. Kalau sekarang terjadi, ya itu yang saya sampaikan waktu itu. Jadi di sini juga tidak ada sebetulnya, tidak ada markup. Karena ini proyeknya project loan bilateral Jepang dipindahkan ke Cina. Nah, kemungkinan yang ada markup ada di konstruksinya. Itu di bawah pimpinan Wika, dicoba aja, silahkan dicari. Kalau angkanya membengkak itu karena ada kurs kita kan sekarang hampir 17.000. Dulu kan mungkin berapa? 13 atau berapa? Saya lupa. Tentu akan naik. Dan saya yakin loan ini tidak di hedging. Ketika tidak di hedge ya kena pergerakan kurs. Itulah makanya menjadi membengkak. Kan sebagian di US dollar, sebagian di yuan itu. Kalau apa alasannya negara lain sudah ada kereta cepat, ini saatnya Indonesia punya kereta cepat seperti itu juga gitu. Itu benar nggak Pak? Kalau ya memang begitu kan. Kita yang pertama di ASEAN, gitu kan, bangga tuh. Ya kan, tapi kan ya sudah nasi sudah menjadi sop gitu ya dibereskan. Bukan bubur lagi ya. Iya. Baik, Pak Agus, Pak Heri, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, utang WUS kini jadi beban. Meskipun WUS mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, tapi nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kita simak informasinya berikut ini, Bapak-Bapak. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau WUS kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUS menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat WUS. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang WUS. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUS yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang WUS disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang WUS kini jadi beban.
Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Agus, ketika Anda sampaikan kepada pemerintah pertimbangan-pertimbangan Anda begitu, Pak Agus, tentang hal-hal yang harus diantisipasi pemerintah. Sebenarnya bagaimana jawaban pemerintah tentang skema pembiayaan dan skenarionya sehingga hari ini kenapa tetap terjadi, Pak Agus? Apa langkah mereka sebenarnya rencananya? Izin Pak Agus, audionya bisa dibuka, Pak? Ya, saya tidak memberikan laporan resmi kepada pemerintah atau analisa tertulis karena saya bicara di Anda wawancara seperti sekarang, saya menulis, saya hanya dipanggil presiden lalu saya jelaskan. Nah, untuk soal sektor keuangan saya bukan ahli keuangan, jadi saya tidak berhak untuk menjawab. Tetapi kalau kita baca waktu itu proposalnya jelas. Kan proposalnya yang Jepang itu dibantu oleh UI dan UGM dan yang Cina itu dibantu oleh ITB. Nah, sudah itu ada perubahan stasiun misalnya. Ya kan, perubahan rute, perubahan bunga dan seterusnya. Itu membuat kemudian lebih berubah harganya. Kemudian juga cost overrun karena pernah ada 3 tiang penyangga rel itu miring lalu dibongkar. Itu harganya kalau saya tidak salah waktu itu 50 M. Wah. Belum yang hal lain, belum soal tanah. Ya itu kalau mau dicari di situ kemungkinan ada problem korupsi atau apa. Tapi kalau loannya sendiri yang dari Jepang itu, ya itu bilateral, tidak ada masalah dan tidak ada bidding. Ke Cina kan dikasih begitu saja oleh presiden. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini itu sudah terjadi. Ya. Saya sudah sampaikan banyak sekali, cari di Google saja. Tetapi dikerjakan, ya sudah, dan apa yang saya perkirakan terjadi. Nah, marilah sekarang kita berpikir bagaimana membayar hutang itu tanpa harus menjadi persoalan lain di kesempatan lain. Jadi itu saja. B2B yang direncanakan ternyata tidak seperti itu artinya, Pak ya. Akhirnya kan nasi sudah jadi sop. Kalau B2B itu kan swasta tidak ada, tapi kan Cina waktu cost overrun minta penambahan jaminan APBN. Ya jadinya jadi bukan B2B kan? Penjaminnya tadi. Iya. Iya kan? Karena waktu cost overrun dan sebagainya yang bunganya 3,4 itu kan harus ada jaminan. Nah, saya tidak tahu bagaimana waktu diskusi atau negosiasinya di Cina. Gitu. Itu bisa ditanya oleh Pak Luhut karena beliau yang kalau nggak salah yang pergi. Nah, jadi hal-hal semacam ini itu sudah terjadi. Sekarang bagaimana caranya? Itu saja. Baik. Supaya kita tidak menjadi bangsa yang terlihat dungu gitu. Aduh. Baik Pak Heri, apakah ini di luar prediksi pemerintah akhirnya Pak? B2B yang tadi disampaikan Pak Agus, penjaminnya APBN dan ternyata sekarang malah justru seolah-olah negara yang harus menanggungnya. Apakah memang di luar prediksi dan skenario dari pemerintah berarti? Deal-dealannya itu tidak sesuai dengan rencana awal berarti ya Pak Heri? Iya betul. Memang kan tidak sesuai rencana awal. Awalnya kan memang B2B. Makanya kita membuat BUMN baru yang namanya PT PSBI itu, Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, tapi kemudian itu kan terjadi pembengkakan biaya. Ya, seperti diceritakan oleh Pak Agus tadi. Kita juga lihat di situ kalau nggak salah itu kan ada pipa yang tiba-tiba bocor misalnya gitu kan. Ketika waktu digali itu segala macam. Nah itu karena ada pembengkakan biaya itulah kemudian dibutuhkan tambahan setoran modal. Nah ketika butuh tambahan setoran itu, kita kan kemudian mengajukan pinjaman baru, pinjaman tambahan dengan suku bunga yang berbeda. Kalau yang awal itu suku bunganya kan 2%. Yang tambahan itu yang kemudian menjadi di atas 3%. Nah di sini karena ada tambahan inilah kemudian Cina itu minta jaminan dari pemerintah. Ketika pemerintah itu kemudian sudah memberikan jaminan itu ada di PMK tahun 2023 itu. Penjaminannya diberikan itu melalui PII. Jadi pemerintah menunjuk PII sebagai penjamin. Nah, pinjaman yang ditandatangani oleh KAI dengan kreditur dari Cina. Nah,
Jadi memang ini di luar skenario gitu ya. Tapi kan ya ini kan karena sudah terjadi nih. Memang terjadi ya. Dari awalnya B2B, sekarang akhirnya bukan hanya B2B tapi juga pemerintah sudah terlibat. Nah ini yang harus dijaga adalah bahwa reputasi pemerintah negara dalam hal ini harus dijaga. Jangan sampai negara itu kemudian terkenal Indonesia itu menjadi pengemplang gitu ya, pengemplang kewajiban utang misalnya itu juga tidak fair kalau Indonesia sampai kemudian melakukan seperti itu. Tapi juga di satu sisi APBN tetap harus diselamatkan. Maka harus dicarilah solusi-solusi yang lain. Itu kan di pemerintahan itu kan banyak orang pintar, apalagi juga di Danantara gitu ya. Nah itu tapi jangan lupa libatkan juga di situ adalah DPR. Sebagai jadi ada DPR, ada pemerintah, ada Danantara, ada pelaksana dalam hal ini KCIC dan PT Kereta Api gitu. Itu pasti ketemu lah dicariin solusinya itu. Amin, amin. Semoga benar-benar ada solusinya ya. DPR, pemerintah, Danantara, KCIC, semuanya berkumpul untuk bisa mencari solusinya begitu ya. Pak Agus dan Pak Heri, jangan sampai seolah menjadi dungu yang tadi disampaikan Pak Agus, reputasi pemerintah dan negara harus dijaga. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Heri sudah berkenan berbagi bersama kami. Meski kita masih belum kebayang solusinya seperti apa ya. Tapi semoga ke depan ada ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Heri, selamat malam.